Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita maju ke lamul fi'il. Apa lamul fi'il? Lamul fi'il adalah lam yang terdapat pada fi'il, bagian asli dari fi'il. Lamus sakinah al-waqi'ah fi fi'lin sawa'un kana madhiyan aw mudhari'an aw amran mutawassitatan aw mutatarrifatan. Lam fi'il adalah lam yang terdapat pada fi'il, bagian asli dari fi'il, mau dia ini madhi, mudhari' atau fi'il amr. Baik itu letaknya di tengah ataupun di akhir. Contoh. Belum ada contohnya di sini. Oh, langsung ini sih. Contohnya dulu. Contoh. Misalnya yang di amr ada yang namanya qul. Ini amr. Alqi. Qul rabbi. Atau misalnya yang di mudhari'. Yaltaqiyan. Yalmizun. Atau misalnya madhi. Iltaqa. Arsala. Arsalna. Ini adalah semuanya lam asli bagian dari fi'il tersebut. Apa hukumnya? Lam fi'il diidghamkan secara sempurna, namanya idgham kamil, apabila bertemu dengan huruf lam dan ra. Idgham apabila bertemu lam dan ra, sisanya idhar. Wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqas. Bagaimana perkataan dari Al-Imam Al-Jamzuri. Kalau di sini contohnya, misalnya qul bertemu dengan Rabbi, maka dibaca Qur Rabbi. Langsung lamnya hilang. Qur Rabbi. Rabbi ja'alli. Langsung lam yang pertama hilang, lam yang kedua ditasydidkan. Rabbi ja'alli. Wa yaj'al lakum. Lam pertama hilang, langsung lam yang kedua ditasydidkan. Wa yaj'al lakum. Cirinya apa? Cirinya kalau yang idhar selalu ada tanda sukun. Yaltaqiyan, iltaqo. Ini bukan attaqo ya, iltaqo. Nah, ini bedanya antara lam ta'rif sama lam fi'il. Kalau lam ta'rif, lam sukun ketemu ta itu idgham syamsi. Maka kita harus membedakan antara lam sukunnya ini lam ta'rif atau lamul fi'il. Dari mana kita bisa mengetahui ini lam ta'rif atau lam fi'il? Dari makna. Kita tidak akan pernah bisa mengetahuinya kecuali kita faham maknanya. Makanya pelajari bahasa Arab supaya nggak protes. Ini kenapa nggak dibaca attaqo, tidak diidghamkan? Jawabannya karena dia adalah lamul fi'il. Cara bacanya pun bukan a, tapi i. Kenapa i? Karena dia fi'il. Kenapa a? Karena dia lam ta'rif. Seluruh lam ta'rif hamzah wasalnya ketika di awal selalu jadi fathah. Adapun fi'il, hamzah wasalnya dibaca dengan fathah, dengan dhammah atau dengan kasrah, ini tergantung dari huruf ketiganya. Huruf pertamanya hamzah wasal, huruf keduanya lam, huruf ketiganya ta. Taknya fathah atau kasrah atau dhammah? Fathah. Maka kalau huruf ketiganya fathah atau kasrah, hamzah wasalnya dibaca kasrah. Iltaqa. Kalau huruf ketiganya dhammah, maka dia dibaca dhammah. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Jazari. Apa perkataan beliau? Bukan antum padahal udah pada hafal matannya, tapi nggak bisa jadiin dalil. Wabda bihamzil wasli min fi'lin bidham in kana thalithin min al-fi'li dham waqsirhu halal kasri wal fathi wa fi asma'i ghairal lam kasruha wa fi ibnin wa ibn nasus. Biasakan atau jangan hanya menghafal. Jangan hanya menghafal karena hafalan ya berguna, hafalan itu berguna, tapi manfaatnya kurang terasa kalau tidak bisa digunakan sebagai dalil. Dipersilahkan. Ya, seperti itu. Dipahami? Jadi kalau lam ta'rif pembagiannya dua, lam qamariyah, lam syamsiyah. Kapan disebut lam qamariyah? Kalau dibaca idhar. Hurufnya apa saja? Ibghi hajjaka wa khaf aqim.
Dan ini berlaku untuk seluruh qiraat ya, lam qamariyah, lam syamsiyah. Tidak ada perbedaan. Jadi ijma', mujma' alaih. Kenapa dia kalau ketemu hamzah qamari, kalau ketemu shin syamsi? Kenapa? Kenapa? Ya karena riwayah. Secara teori bisa dijelaskan nggak? Bisa. Bagaimana penjelasannya dari sisi makhraj dan sifat? Kenapa kok ketemu ibghi hajjaka wa khaf aqimah diizharkan? Karena mutabaidan. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah ini rata-rata mutabaidan dan sebagiannya mutaqariban. Rata-rata mutabaidan, sebagiannya mutaqariban. Adapun yang diidghamkan ini rata-rata justru mutaqariban dan sebagiannya mutajanisan menurut sebagian madhab. Prinsipnya secara teori begini, semakin dekat makhraj maka semakin besar kemungkinan terjadi apa? Semakin dekat semakin idhar atau semakin idgham? Semakin idgham. Semakin dekat kemungkinan besar terjadinya idgham semakin besar. Semakin jauh kemungkinan terjadinya idgham semakin kecil. Semakin dekat kemungkinan besarnya idgham, semakin jauh kemungkinan besarnya idhar. Maka dari itu kenapa alasan secara teorinya kenapa lam ta'rif bertemu dengan ibghi hajjaka wa khaf aqimah itu diidharkan? Karena dia cenderung lebih jauh dibandingkan makhraj tibthum masil rahman tafus dhifdhani amda su'adhonin suruh syarifan. Selain itu juga ini berkaitan dengan sifat mereka yang kuat sehingga mengalahkan sifatnya lam. Karena kalau hanya mengandalkan makhraj nanti ada yang protes. Protesnya di mana? Kenapa yang satu makhraj tapi kok sebagiannya diidharkan, sebagiannya itu? Di mana? Jim, ya, shin. Satu makhraj. Jim, ya, dan shin itu satu makhraj. Tapi kenapa kalau ketemu shin diidghamkan, kalau ketemu jim dan ya diidharkan? Alasannya adalah sifat tafasyi pada huruf shin. Sifat tafasyi pada huruf shin mengakibatkan lam sulit diucapkan dengan idhar. Sehingga mesti diidghamkan asyams. Sedangkan jim dan juga ya ini tidak menghancurkan eksistensi lam. Sehingga lamnya masih bisa tetap diucapkan. Ini secara teori. Namun demikian, kalau kita pindah ke lam fi'il, di sini ada ta. Pertanyaannya, kenapa lam ketemu tak di sini idhar, kemudian lam ketemu tak di lam ta'rif idgham? Jawabannya udah riwayah. Teorinya kayak gimana? Allahu ta'ala a'lam. Kalau disebut gara-gara makhraj dan sifat, ya nggak bisa. Ini kan makhrajnya sama, sifatnya sama. Ya. Walaupun bisa juga kita kemudian katakan atau kita balas dengan teori yang lain. Apa itu? Ingat ketika kita membahas idgham hanya terjadi pada dua kata yang berbeda. Karena di sini dia satu kata, makanya tidak terjadi idgham. Oleh karena itu dia disebut dengan idhar. Idharnya idhar apa? Idhar mutlaq. Karena terdapat pada satu kata. Karena terdapat pada satu. Jadi bisa juga kita jawab karena terdapat pada satu kata. Jadi walaupun tak ini di lam ta'rif termasuk syamsiyah, tapi kenapa di sini tidak dibaca idgham? Ya, kalau alasan riwayahnya jelas riwayah. Cuma ada alasan teori lain, apa itu? Karena terdapat pada satu kata yang sama. Begitu. Allahu ta'ala alam. Hanya saja jangan hanya mengandalkan teori ya. Karena nanti kalau nggak kejawab sama teori, antum bingung sendiri. Teori itu pendekatan. Tapi hakikat jawabannya adalah riwayah. Hakikat jawabannya adalah riwayah. Nggak bisa diprotes pokoknya riwayah itu. Kalau kata orang Betawi, udah dari sononya. Udah dari sononya.
Begitu pula di sini ada lafaz arsalna. Nah, kalau di sini kalau misalnya iltaqo kan kita bisa jawab karena dia berada pada satu kata. Kayak bisa kan? Bisa. Coba kita jawab secara teori arsalna. Arsalna ini dua kata atau satu kata? Dua lah. Arsala sama nahnu. Kalau dua kata harusnya diidghamkan nggak? Kalau dua kata harusnya bisa diidghamkan nggak? Bisa. Kenapa di sini nggak? Nun itu syamsi atau qamari? Nun. Syamsi. Kenapa dia tidak diidghamkan di sini? Ya sudah, jawabannya karena riwayah, karena di sini beda. Akhirnya kita juga membedakan kan, yaitu pokoknya lam ta'rif, ini malam fi'il, masing-masing punya aturan sendiri. Akhirnya begitu. Jadi tidak bisa mengandalkan teori makhraj dan sifat 100%, nggak bisa. Karena kalau kita hanya mengandalkan teori makhraj dan sifat 100%, nanti nggak ketemu nih jawaban-jawaban yang begini nih. Ya. Arsalna, iya juga ya, nggak bisa ya, iya nggak bisa. Begitu. Ya. Jadi akan banyak hal yang tidak bisa dijawab dengan teori. Kenapa? Karena teori dalam tajwid itu muncul belakangan. Setelah riwayahnya ada, nah baru dicatat hasil riwayah tersebut jadi teori. Bukan teori dulu baru dipraktekkan, bukan. Tapi praktek dulu baru dicatat teorinya. Begitu. Itu memang kaidah bahasa seperti itu. Kaidah bahasa seperti itu ya. Ya bahasa Indonesia juga sama, pelajaran bahasa Indonesia itu apakah ada teorinya dulu atau ada prakteknya dulu? Ya prakteknya dulu, dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia, baru dicatat kan hasil praktek tersebut. Begitu ya. Allah Ta'ala. Baik, lam ta'rif dan lam fi'il dipahami? Paham atau faham? Paham. Baik, kalau demikian kita maju ke lam harf. Lamul harf. Lamul harf apa tadi disampaikan? Lam yang terdapat pada hal dan bal. Mudah. Lam yang terdapat pada hal dan bal. Hukumnya bagaimana? Sama dengan lam fi'il. Gampang. Sama dengan lam fi'il. Seluruhnya izhar kecuali bertemu dengan lam dan ra. Ya, seluruhnya izhar kecuali dengan huruf bertemu dengan huruf lam dan ra. Contoh, bal aktsaruhum. Tidak dibaca ba aktsaruhum. Lagian enggak ada hamzah yang tasydid. Abadan antum enggak akan ketemu hamzah tasydid sampai kapanpun. Bal aktsaruhum hal fi dzalik. Enggak dibaca haf fi dzalik. Kenapa? Ya lagi-lagi kalau kita tanya teorinya adalah makhraj sama sifat. Itu teorinya seperti itu teorinya ya, makhraj sama sifat. Ini kan makhrajnya jauh. Ya, ba'id. Atau misalnya kalaupun dekat tidak benar-benar dekat, begitu. Kemudian kalau bertemu dengan lam dan ra maka wajib dibaca idgham selain saktah pada mutaffifin. Pokoknya selain saktah semuanya idgham. Di mana yang saktah di sini? Hanya ada satu tempat saja. Kalla bal rana. Kenapa tidak diidghamkan barrana? Ya kalau diidghamkan namanya bukan saktah. Kenapa dia disaktah? Karena riwayah. Nggak ada alasan teori. Saktah itu sulit untuk menteorikannya. Memang ada sebagian orang ada alasan teori karena khawatir mirip dengan kata barron. Tapi itu nanti tidak bisa menjawab saktah-saktah di tempat yang lain. Tidak bisa menjawab saktah. Makanya saktah di sini bukan sebab. Kalaupun ada sesuatu yang supaya enggak ini, supaya enggak itu namanya bukan sebab saktah. Tapi hikmah saktah. Bukan sebab saktah. Kalau misalnya sebab saktah seperti itu, maka wajib hukumnya saktah. Kenyataannya tiap riwayah beda-beda. Bahkan dalam riwayah Hafs sendiri, ada yang mengatakan atau ada yang meriwayatkan bahwa Imam Hafs tidak membaca saktah di sini. Jadi Imam Hafs itu kadang-kadang baca saktah, kadang-kadang nggak baca saktah. Imam Hafs nih, bukan berbicara imam yang lain. Imam Hafs, bukan Asim ya, bukan. Hafs. Ternyata Imam Hafs kadang baca saktah, kadang tidak. Tapi kapan beliau baca saktah dan kapan beliau tidak baca saktah ini tergantung bacaan yang lain ternyata. Kapan beliau baca saktah misalnya kalau mad muttasil munfasilnya 4-4 misalnya. Kalau beliau baca mad muttasil mad munfasilnya 4 harokat, maka di sini pakai saktah. Tapi kalau baca mad muttasil munfasilnya misalnya 2 dan 6, 2 munfasil, 6 muttasil, ternyata beliau nggak pakai saktah.
Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Pertanyaan, kenapa Imam Hafs baca begitu? Ya karena riwayah. Enggak mungkin ngarang. Enggak mungkin ngarang. Oleh karena itu, ada jalur A, B, C, D, E, F, G yang ternyata memiliki cara baca berbeda-beda. Walaupun semuanya dari Imam Hafs. Walaupun semuanya dari Imam Hafs. Adapun yang kita pelajari sekarang, satu jalur saja, yakni jalur Al-Imam Asy-Syatibi. Jalur Asy-Syatibi ya. Dari mana Imam Asy-Syatibi? Dari gurunya, kemudian nyampe ke Imam Abu Amr Ad-Dani, kemudian nyampe ke salah satu murid Imam Hafs, siapa? Murid Imam Hafs itu ada dua yang terkenal, Ubaid dan Amr. Ubaid dan Amr. Riwayah Hafs jalur Asy-Syatibiyah itu ngambil dari Ubaid atau ngambil dari Amr? Akarnya dari Ubaid. Dari Ubaid. Bercabang lagi dari Ubaid dan Amr, bercabang lagi nanti di bawahnya. Intinya adalah dari Ubaid, seperti itu. Dan ternyata Imam Hafs tidak hanya memiliki satu versi atau satu varian baca, tapi banyak varian. Termasuk di sini, cuma dalam riwayah kita yang kita amalkan sekarang, jalur riwayah kita adalah dia di saqat. Kalla bal rana. Apa itu saqat? Saqat artinya dalam berhenti tanpa bernafas, kurang lebih panjangnya 2 harakat. Dan dengan kadar yang lebih pendek daripada waqaf. Kalau agak putus-putus, afwan ya. Ini kalau yang online yang agak putus-putus, afwan karena sinyalnya memang naik turun, nggak tahu di sini, nggak tahu kenapa. Biasanya enggak, udah hampir 1 bulan ini. Hampir 1 bulan ini sinyalnya di sini nggak bagus, nggak tahu kenapa. Padahal kalau di rumah lancar. HP pun sama. Kadang-kadang lancar, kadang enggak kalau udah masuk ruangan ini, nggak tahu ada apa. Tapi kalau di bawah enggak, San. Ada mistis. Ini nggak tahu nih, awal-awal kesini kan enggak, mungkin sekitar sebulanan lah. Baru ini pakai modem ini kadang putus gitu. Ininya apa, jaringannya, nggak tahu kenapa. Kemarin sempat dicoba nggak pakai modem, pakai HP, lebih parah ternyata. XL lebih parah di sini. Ya XL lebih parah. Itu Telkomsel lebih bagus. Ya adalah Telkomsel yang paling bagus Indonesia, saya akui itu. Cuma paling mahal, harus diakui. Tapi yang paling bagus, sinyal paling bagus. Yang kedua XL. Yang kalau yang paling murah Tri. Tapi jangan harap sinyalnya kenceng. Hanya di kota. Kalau antum hidup di kota, nggak pernah ke pinggiran kampung, saya sarankan pakai Tri, murah. 100.000 setahun. 100.000 setahun kan? Pakai AON? Iya. Enak. Telkomsel mana ada setahun 100.000? Seminggu 100.000 itu. Kalau pengen kencang Telkomsel seminggu 100.000. Seperti itu, ya. Nggak tahu, jadi yang putus-putus apa? Tapi nanti ini ada rekamannya. Jadi kalau rekaman kan nggak mungkin putus-putus karena nggak mengandalkan internet. Jadi nanti ada rekamannya nggak putus-putus insya Allah. Baik, ini adalah lamul harf. Catatan, huruf lam dapat berada setelah hal dan bal. Dalam Al-Quran ya, ternyata di dalam Al-Quran ini hal dan bal bisa ketemu lam. Kebalik. Bal bisa ketemu lam dan ro. Tapi hal ternyata hanya ketemu lam saja. Di dalam Al-Quran tidak ada hal yang ketemu ro. Jadi nggak usah nyari contohnya mana ya, kok nggak ada sih lam ketemu ro. Nggak usah dicari ada contohnya atau enggak, memang nggak ada dalam Al-Quran. Tapi kalau di luar Al-Quran ada nggak? Ya ada, antum misalnya ngomong hal ro'aita, bisa aja. Tapi dalam Al-Quran nggak ada. Dalam Al-Quran tidak ada hal ketemu ro. Jadi antum nggak usah nyari-nyari contoh, bingung. Aduh, saya pengen ngisi bab lam harf, tapi kok nggak ada yang ketemu hal ketemu ro. Ya memang nggak ada, nggak usah dicari-cari lagi. Begitu. Kalau ketemu lam ada halaka contohnya. Tapi kalau bal bisa ketemu lam di sini, ya, bal la tukrimunal yatim. Silakan. Juga bisa bertemu dengan ro kalau untuk bal. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bal rabbukum rabbus samawati wal ard.
Ya, ini kalau bal. Kalau hal mana ketemu rohnya nggak ada dalam Al-Qur'an. Tapi kalau dalam percakapan sehari-hari dia bisa, antum bisa susun lafaz sendiri. Begitu. Ini adalah lamul harf. Fi su'al lamul harf. Ada yang tanyakan? Jadi lam ta'rif hukumnya terbagi dua. Idgham, idhar. Idgham ketemu syamsiyah, idhar ketemu qamariyah. Lam harf dan lam fi'il hukumnya sama. Lam harf dan fi'il hukumnya sama. Seluruhnya idhar kecuali ketemu lam dan ra. Gampang. Bagian terakhir, lamul ism dan lamul amr hukumnya cuma satu. Selalu idhar. Selalu idhar. Cuma kita rinci dulu supaya tahu apa itu lamul ism dan lamul amr.